Kenapa Indonesia? Apa yang membuat Indonesia akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan tahun 17 Agustus tahun 1945? Apa kira-kira? Kenapa? Betul sekali, karena kekosongan kekuasaan. Lebih tepatnya, sebelumnya kita dikolonialisme oleh Jepang, ya. Jepang. Jadi Jepang itu adalah salah satu partisipan dari Perang Dunia Kedua. Ya, ini asik nih, ada kaitannya nih, kita lagi mau masuk ke Perang Dunia Tiga nih ya. Jadi atau enggak ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas tahun 1945 menjadi titik akhir Perang Dunia Kedua ketika Jepang dan sekutunya dipukul mundur oleh sekutunya Amerika. Jepang di Yang membuat Jepang itu mengkosongkan kekuasaan di Indonesia adalah mereka panik, wilayahnya, daerahnya, rumahnya dibom atom, di nuklir oleh Amerika, dijatuhin bom nuklir di kota Hiroshima dan di Pulau Nagasaki. Oke. Okay? Nah, pertanyaannya bagaimana pada saat itu nuklir itu bisa jatuh tepat sasaran. Nah, disitulah sebenarnya peran komputer, teman-teman. Jadi, gadget yang teman-teman pegang hari ini itu adalah produk pemusnah massal manusia pertama sebenarnya. Nah, jadi komputer itu semewah itu dulu, teman-teman. Komputer hanya digunakan untuk kalangan militer, bukan hanya militer, tapi kalangan intelijen saja. Tapi sekarang, the world in your hand, dunia ada di genggaman teman-teman, ya kan? Nah, kecuali santri-santri nggak boleh pegang handphone kayaknya. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Ya, rasakan itu. Sabar ya. Tapi kan tahu bahwa di dunia ini ada handphone kan? Oh, ya. Ya itu Indonesia 4.0 masuk di tahun 2000-an, skala masif adalah masuknya internet, teman-teman. Internet. Apa? Internet di tahun 2000-an. For your information ya, dulu itu handphone ya, baru handphone aja. Dulu perdana aja tuh, kartu aja itu harganya mahal tuh. Zaman dulu tahun 2000-an itu harganya 500 ribu sampai 1 juta. Kartu perdana doang gitu ya. Tapi sekarang berapa sih harga kartu perdana? Berapa kira-kira? Hah? Tri aja ada 2 ribu. Kalau Tri itu ada yang 2 ribu, nih kartu apaan nih 2 ribu? Ya, semakin ke sini akhirnya teknologi itu semakin maju, semakin mudah diakses, semakin murah, teman-teman. Handphone 1 juta baru aja udah ada gitu kan. Smartphone, dan teman-teman udah bisa mengakses, menjelajahi dunia gitu. Gitu. Nah, ini yang menjadi turning point kita nih, teman-teman. Saat ini kita sudah masuk ke era baru. Era baru itu kita sudah masuk ke generasi kelima. Apa tandanya setelah internetisasi? E AI, artificial intelligence. Di mana saat ini, teman-teman, kita hidup berdampingan dengan robot, dengan AI. Ada di sini yang belum pernah menggunakan AI? Kayaknya sudah semua. Santri kalau di rumah lagi pegang handphone pasti juga pakai AI kan? Apalagi yang di tim media ini, nah nggak mungkin nih nggak pernah pakai AI, ya kan? Ada apa aja yang teman-teman tahu? Ada Gemini, ada ChatGPT, ada Cloud, ada Copilot, dan lain-lain. Banyak banget ya. Ada Perplexity, even sekarang CapCut ada AI-nya, Canva ada AI-nya, ya kan? Dreamina, ya kan? Belum lagi yang AI Cina juga tuh yang luar biasa hebatnya gitu. Nah, teman-teman, ini yang harus akhirnya teman-teman kita kita butuhkan untuk kita memiliki 4CS. Oke, sekarang mungkin baru saya mau share screen ya.
Nah, oke. Ini materinya juga saya buat pakai AI, jadi saya nggak mengada-ada yang seolah-olah, oh, Coach Rifki ilmunya ngelotok luar biasa, nggak juga. Gitu. Saya butuh referensi. Saya pakai notebook LM di sini untuk materi ini saya buat akhirnya saya peras menjadi 15 slide. Saya pakai 8 sumber. Yang pertama ini ada sumber dari deep learning. Deep learning itu ini buku ya teman-teman, kurang lebih ada 305 halaman, 355 halaman. Ini yang menjadi cikal bakal nantinya kita harus apalagi yang sini yang ustadznya yang guru-guru yang mengajar mengimplementasi pendidikan modern ya. Buku ini yang menjadi referensinya Pak Menteri saat ini ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah siapa? Abdul Muti. Abi Muti ini mengambil referensi buku ini ya, namanya NPDL, New Pedagogies Deep Learning, yang akhirnya diimplementasi saat ini di kurikulum Indonesia yang baru, kurikulum Merdeka menjadi pembelajaran mendalam. Kalau di translate bahasa Inggris sama, deep learning juga. Ya, yang nulis namanya Michael Fulan. Berarti nggak tahu tuh orang tuanya siapa, karena Michael Fulan. Terus kalau meninggal ditulisnya Michael Fulan bin Fulan gitu. Ya. Terus kemudian saya ambil three ways to better connect with your coworkers. Ini dari TED Series. TED Series itu salah satu uh, apa ya? Uh, Entertain di Amerika, tapi di bidang edukasi gitu ya. Jadi narasumbernya tuh luar biasa gitu ya. Kayak mulai dari uh, si uh, Sam Altman ya, foundernya ChatGPT dan lain-lain lah. Pokoknya orang-orang yang luar biasa. Sempat TED itu mampir di Indonesia dan apa namanya intinya ini platform yang luar biasa untuk belajar lah gitu. Terus kemudian saya ngambil sumber dari Four Skills the Size Century, Their Nature. Terus kemudian saya ngambil 5 tips improve your critical thinking, how to be creative dari Jim Kwak, how to implement 4CS, the science behind dramatical better conversation, dan what are the 4CS. Nah, teman-teman, ini kalau dibaca dan dipelajarin gitu ya, dibaca dan pelajarin sendiri, saya baca dan pelajarin mandiri, ya nggak mungkin 1 minggu selesai gitu ya, sangat lama. Cuman alhamdulillah sekarang udah ada teknologi gitu kan. Nah ini menjadi karunia yang Allah berikan, harusnya kita optimalkan dan kita manfaatkan. Nah ini saya pakai notebook LM. Notebook LM ini salah satu produknya Gemini gitu ya. Berarti punyanya Google, which is Google itu adalah antek-antek Illuminati. Nah tapi bukan kapasitas saya yang bahas itu. Nah, dari sumber-sumber tersebut nanti bisa diperas menjadi podcast, menjadi video, menjadi mind map, menjadi report, menjadi tanya jawab, kuis, infografis, slide presentasi, dan tabel data. Oke. Dan kita pakai yang ini dulu. Nah, menguasai 4C, keterampilan esensial abad 21. Nah, tapi sebelum kita masuk materi, saya pengen kita mau ice breaking sejenak. Oke. Untuk yang menyimak di Zoom, apakah suara saya terdengar dengan baik? Mohon konfirmasi. Tes tes, apakah suara saya terdengar dengan baik? Mohon konfirmasi. Terdengar dengan baik. Sudah? Alhamdulillah. Jadi, oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ice breaking terlebih dahulu. Di sini semuanya pada bawa alat tulis? Sudah bawa alat tulis?
Oke, yang di Zoom juga sudah bawa alat tulis. Nanti yang Zoom bisa ini nggak? Bisa interaksi nggak? Ada suaranya juga nggak? Saja. Bisa keluar suara nggak? Lu? Biar ikutin. Interaktif juga. Oke. Oke teman-teman, kita akan mulai ice breaking yang pertama terlebih dahulu ya. Saya memberikan waktu 5 menit, teman-teman. Ya, oke. Tolong siapkan alat tulis teman-teman semua, ya, baik yang di Zoom juga, yang di dalam Zoom dan yang ada di peserta yang ada di sini. Tolong teman-teman tuliskan apapun yang ada di pikiran kalian saat ini. Paragrafnya nyambung atau nggak nyambung itu cerita, terserah ya. Saya kasih waktu 5 menit, tuliskan apapun yang ada di kepala kalian. Kalian mau bentuknya cerita, mau bentuknya nulis sejarah, mau bentuknya apapun ya. 5 menit waktunya dimulai dari sekarang. Tulis apapun. Mau nyambung nggak nyambung, syukur. Kalau mau nyambung lebih bagus. Nggak nyambung, ya udah. Pada bisa nulis kan? Nah, ya, karena nanti akan saya tunjuk secara random ya, jadi harus dikerjakan. Yang di Zoom juga. Hmm. Satu menit. Itu satu baris aja nggak dapat dapat ya. Ayo, udah mau 2 menit ini. Tulis aja apa yang ingin kalian tulis. 5 menit tuh harusnya dapat 2 halaman ya, harusnya normalnya. Jadi 1 lembar bolak-balik kertas untuk ukuran A5.
30 detik lagi. 10 detik lagi. Tetot, angkat tangannya. Salah saya. Oke, teman-teman semua yang online juga tetap harus nyimak ya. Oke, yang dapat dua halaman, satu halaman bolak-balik, angkat tangan. Satu lembar, nggak ada. Satu halaman. 3/4 halaman. 3/4 halaman. Oh, oh setengah. Setengah. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 3 baris. 3 baris. 2 baris. 2 baris. 2 baris. 1 baris. Ada yang kurang dari 1 baris? Nggak ada. Oke. Sekarang kita ini namanya asesmen, teman-teman. Ya, asesmen diagnostik. Ya, jadi wajar kalau teman-teman kaget, satu. Wajar kalau teman-teman nggak maksimal. Ya kan? Kan surprise ini. Nah, kuis namanya asesmen diagnostik. But it's okay. Ada mic-nya 2, Ustadz, atau cuma 1? Oh, oke. Saya mau coba kamu bacain apa yang kamu tulis. Yuk. Namanya siapa? Hmm? Yang kencang, yang kencang. Hadir. Haidir. Nah, bacain Haidir. Bacain aja nggak apa-apa. Yang kencang, yang kencang. Oh, ini saya pakai ini aja. Ya, Haidir, baca. Nggak apa-apa. Sedapatnya. Yang kencang, yang kencang. Ayo. Kenapa? Nggak kedengeran? Nggak bisa baca. Oh, nggak bisa baca. Ente bilang dong. Oke. Pilih temennya. Siapa? Ayo. Bacain apa yang kamu tulis. Udah, kamu udah dikasih amanah. Yuk. Yang kencang. Kamu nggak bisa baca juga nih. Bisa, ayo cepat baca.
Baca, nggak bisa baca tak bisa nulis. Kayak gitu. Hah? Baca pakai mic. Baca pakai mic. Ayo cepet. Pakai mic. Ayo. Nggak apa-apa, ini belajar. Kita belajar di sini, bukan apa-apa. Di kita lagi belajar. Baca apa yang kamu tulis. Pakai mic. Kayak gitu. Ya, ya. Ayo cepat. Saya ingin pulangnya mau banget karena saya dari sekolah. Musik ya ini ya. Oh, itu curhat ya. Oke, boleh geser kasih temen yang lain. Sampai selesai, itu belum selesai. Ayo selesai, ayo nggak apa-apa, santai aja. Ayo, ayo. Ayo berani, ayo harus berani. Ayo harus berani. Sampai pengen pulang kan. Oke. Saya kepikiran belum siap dimakan jadi Terus? pas lagi dan saya menunggu laporan dan saya mau Oke. Oke, Zidan. Kapadol. Baca aja, nggak apa-apa, santai aja. Yuk, yang kenceng, cepet. Terus? Semuanya menikmati terbaik perhatian solid walet panglima terbaik karena nanti penakluk kelas terdapat kami sampaikan semua kali Allah. Oke, nice. Cukup untuk ikhwannya. Coba akhwatnya. Nyampe. Ayo coba kamu. Nama. Ayo baca. Gak jelas bacaannya gimana? Ayo. Oke. Cari yang teman yang lain. Yo. Ayo. Disuruh tulis SDG, tapi gak mau tulis apa. Oke. Terus? Udah? Cari yang lain yang belakang, di belakang. Coba lempar ke belakang. Ayo. Terus? Terus? Oke, terus nangis malah. Ayo. Kamu mau pulang? Ini mau pulang agenda ini apa memang mau pulang ke rumah nih? Jangan-jangan takut nih belajar sama saya. Perantau. Udah selesai belum? Ayo lanjutin bacanya. Kita belajar, nanti ada hikmahnya yang saya sampaikan. Jadi nggak usah takut salah, baca aja gitu. Asik. Lanjut. Itu perutnya tuh yang ngomong tuh. Ya, lempar lagi, kasih yang lain. Ayo, kasih ke yang lain. Ya, kalau didapat mic-nya harus tek langsung. Yuk, baca. Ayo, nggak apa-apa.
Takut? Asik. Oke, yuk kasih yang lain. Yuk, yuk satu lagi yuk. Karena habis ini kita coba yang online. Aku tahu bilang dulu kamu bilang aku ketawa kamu bilang asal diri dia bilang kenapa aku Oke, nice. Enough. Coba yang online bisa ditunjuk salah satunya Ustazah Aulia. Di open mic terus di mic-nya disamperin. Siapa? Boleh, Husni, Ustazah Husni. Ustazah Husni, halo. Ustazah Husni. Apakah Zoom-nya saja yang tersedia, orang yang nggak tahu kemana, lagi nyiapin takjil? Halo, Ustazah Husni. Oke, coba. Kalau nggak MHQ Bogor itu kan rombongan tuh harusnya ya. Pilih salah satu MHQ Bogor. Oke, oke, nggak apa-apa. Cukup challenging ya. Ini karena dua arah, ada Zoom dan ini ya. Kita lanjut aja teman-teman. Wow, bagaimana luar biasa ketika pas diminta untuk nulis, kenapa pada bingung? Apa yang membuat bingung? Apa yang membuat akhirnya kok bingung? Apa yang harus dikeluarkan di kepala itu tidak ada, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman menulis tadi yang saya minta, secara tidak sadar teman-teman sebenarnya sedang mengaktifkan skill 4C tadi. Ya, skill komunikasi, skill kolaborasi, skill critical thinking dan skill creative thinking. Oke? Dan salah satunya yang menjadi challenging adalah teman-teman sebelum berkomunikasi sama orang lain, ternyata teman-teman punya masalah yang serius berkomunikasi sama diri sendiri. Nah, ya kan? Sampai pasti di kepalanya, aduh bingung mau ngomong apa nih, bingung mau ngomong apa nih, bingung ngomong apa nih. Padahal khasanah di kepalanya ini kan sebenarnya banyak banget. Apa yang ada di pikiran teman-teman ini kan sebenarnya banyak banget kan, ya kan? Cuman nggak keluar. Kenapa bisa nggak keluar? Nah, itu memang ada faktor-faktor psikologis lainnya. Itu mungkin next pertemuan kita bisa bahas lebih detail. But it's okay, ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Dan 4C ini, jangan tiba-tiba berpikir, wah kok saya tulisannya cuma dapat dua baris, saya cuma dapat 3 baris, bahkan saya cuma dapat 1 baris gitu kan. Berarti saya bukan orang yang mampu memiliki komunikasi yang baik. Saya bukan orang yang mampu memiliki critical thinking yang baik gitu ya. Nah, itu semua skill-skill soft skill seperti itu teman-teman, itu semuanya 100% bisa dipelajari, 100% bisa diasah. Saya bisa ngomong selancar ini di depan teman-teman, ini bukan bangun tidur tiba-tiba bisa ngoceh seperti ini, enggak. Yang pertama, saya udah hidup 32 tahun, ya kan?
Jadi ya dari usia emang udah cukup lumayan gitu ya. Kemudian belajar di beberapa tempat dan lain-lain. Kemudian memiliki beberapa kesempatan gitu untuk public speaking gitu ya. Dikasih kesempatan untuk ngomong. Jadi yang namanya jam terbang tuh seperti itu. Nah, teman-teman hanya butuh dipaksa untuk mendapatkan jam terbang nantinya. Oke. Nah, saya masuk ke ini ya, apa namanya? Tulisan dulu sebelum nanti masuk ke materi ini. Oke. Kalau saya lebih suka skill forces ini, 4CS ini, dia itu berbentuk hierarki atau berbentuk anak tangga, teman-teman. Bukan obstacle yang secara bersamaan seperti ini ya. Nah, bukan diagram seperti ini ya. Tapi saya lebih suka itu bentuknya seperti ini, 4C itu. Nah, ya. Oke. Nah, layer pertama itu adalah yang harus teman-teman wajib kuasai adalah komunikasi terlebih dahulu. Communication. Nah, komunikasi di sini bukan berarti teman-teman bisa ngomong. Bisa ngomong aja itu nggak cukup, teman-teman. Ternyata. Komunikasi yang benar adalah komunikasi yang bisa mendapatkan kepastian tervalidasi oleh kedua arahnya. Aduh, bahasa simpelnya gimana ya? Yang diajak ngomong itu ngerti. Simpelnya kayak gitu. Yang diajak ngomong bisa ngobrol secara satu arah gitu ya, antara saya dan satu orang pihak atau dengan banyak orang. Gitu. Bahkan tadi teman-teman ngobrol sama diri sendiri aja ternyata masih challenging. Nah, ini berarti ada tantangan yang sangat luar biasa nih di skill komunikasi teman-teman. Ketika tadi saya minta untuk menginterpretasikan apa yang ada di pikiran, teman-teman ngeblank. Padahal teman-teman itu sebenarnya kuncinya adalah ngobrol aja dulu sama diri sendiri. Dan nggak mungkin nggak ada bahan obrolan di dalam diri teman-teman. Kan? Komunikasi. Yang pertama C. Ketika teman-teman sudah punya komunikasi yang bagus, maka teman-teman secara otomatis nanti bisa kolaborasi. Collaboration, teman-teman. Layer yang kedua adalah collaboration. Collaboration apa sih, teman-teman? Kolaborasi apa sih? Kerjasama. Kerja bareng. Ya. Boro-boro teman-teman misalnya dibikin dalam satu tim, gitu kan? Teman-teman sendiri aja ngomong aja masih belepotan misalnya, atau menyampaikan aspirasinya itu bingung seperti apa. Jadi untuk nanti bisa bekerja secara teamwork dibutuhkan komunikasi yang bagus terlebih dahulu, baru teman-teman nanti bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan ini bukan hanya masalah yang dibutuhkan di dalam dunia teknologi modern, bukan hanya dalam dunia kerja. Bahkan kita nanti berumah tangga sekalipun, dibutuhkan komunikasi yang bagus, dibutuhkan kolaborasi yang bagus. Ya kan? Kalau misalnya nanti kolaborasinya nggak bagus ya, antara suami dan istri misalnya. Padahal suaminya ini pengennya makannya tongseng gitu kan, tongseng kambing. Tapi malah dibikinnya tongseng ayam. Karena cuma ngomong doang misalnya, Bun, hari ini nanti buka puasa pakai tongseng ya. Nah itu nggak jelas itu. Akhirnya bundanya cuma ngelihat, wah ada ayam nih. Yaudah dibikinlah tongseng ayam. Padahal ekspektasi si suami itu tongseng kambing. That's the simple seperti itu. Apalagi kalau nanti arah lebih kompleks lagi sampai nanti ya berjima dan lain-lain. Ya, jadi ini jangan menjadi hal yang tabu ya bagi teman-teman. Ini skill dasar gitu, bukan skill yang mewah. Wah, gimana ya cara
nanti kita bisa bekerja di sebuah perusahaan yang multi level company, yang national company, yang international company gitu. Sedangkan skill komunikasi aja dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Self talk aja itu yang paling dasar. Kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang lain dan kita bisa menyampaikan ke publik. Gitu. Itulah nantinya kita bisa berkolaborasi. Nah, level yang ketiga, setelah nanti kita bisa bekerja sama dengan orang lain, kita bisa bekerja sama dengan tim, kita bisa memimpin ya, bisa memberikan komando kepada birokrat di bawah kita. Maka nanti otomatis kita harus mengupgrade diri ke skill C yang ketiga, yaitu critical thinking, teman-teman. Critical thinking. Ya, berpikir secara kritis, teman-teman. Oke? Dan berpikir secara kritis ini menjadi sudah the next level, tapi wajib banget teman-teman harus punya. Kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman, dulu zaman saya untuk mencari informasi tambahan gitu kan, dulu tuh saya kalau sekolah harus ke perpustakaan, karena biasanya buku pelajaran itu nggak cukup informasinya. Apalagi kalau saya udah diminta untuk lomba gitu ya, lomba presentasi dan lain-lain, nyiapin bahan, dan cuman punya satu sumber, satu sumbernya itu adalah buku paket doang, nggak cukup. Akhirnya biasanya kalau orang yang punya duit dikit gitu ya, punya buku namanya Repal atau Repul. Mungkin ada yang tahu Repal Repul selain saya? Repal Repul. Nah, Repal itu biasanya buku untuk yang ensiklopedi lah, ensiklopedi untuk alam. Kalau Repul itu untuk ilmu sosial. Gitu. Kalau masih kurang lagi, kita ke perpustakaan, gitu kan? Kita ke perpustakaan. Nah, se-effort itu dulu. Sekarang teman-teman, ya kan, mau mencari informasi tambahan, ya kan, di era tahun 2000-an, itu udah ada internet, di mana kita bisa sharing information dari pengguna internet lainnya, bahkan lintas dunia, ya kan? Kita bisa berkomunikasi gitu ya secara bebas gitu. Ada platform Kaskus gitu ya zaman dulu. Dan kita mencari dulu terkenal banget tuh di sekolah-sekolah itu sangat takut gitu ya dengan adanya Google. Wah, nanti pengerjaan soal lewat Google dan lain-lain. Padahal di Google itu nggak instan nyari informasinya, ya kan? Misalnya kita mau mencari informasi tentang apa itu sunnah muakkad, ya kan? Ketika kita ketik di search engine-nya apa itu sunnah muakkad, apakah langsung ketemu jawabannya? Apakah langsung ketemu jawabannya? Tidak. Yang kita lakukan apa adalah buka artikel satu persatu, buka halaman satu persatu. Halaman nomor 1 nih kita buka nih, pencarian teratas. Muncul informasi. Nah, kira-kira informasi tersebut sudah cukup mencerahkan atau belum? Misalnya belum gitu kan? Oh, belum tercerahkan karena sumbernya ini nggak kredibel. Habis itu kita back, kita masuk ke cari yang referensi yang kedua, referensi yang ketiga, referensi yang keempat. Dan sekarang kita udah hidup di zaman AI, teman-teman. Di mana kita minta pertanyaan, ya kita lontarkan pertanyaan, dijawabnya secara instan. Jadi di era modern saat ini, era kehidupan teman-teman saat ini, teman-teman itu dikasih fasilitas yang luar biasa, yaitu berupa teknologi yang instan teman-teman bisa optimalkan. Tapi fakta menariknya bahwa sudah 2 sampai 3 abad yang lalu, IQ manusia itu ternyata nggak bertambah, teman-teman. Segitu-gitu aja. Saya kira harusnya ketika teknologi lebih modern, informasi lebih mudah didapatkan, lebih mudah diraih gitu ya, lebih low effort, saya kira harusnya IQ manusia itu lebih tinggi gitu.
Tapi faktanya enggak. Artinya apa? Semakin ke sini orang juga semakin nyantai gitu ya. Informasi semakin instan, justru semakin santai. Effort belajarnya itu semakin turun. Apalagi di Indonesia. Buktinya apa? Saya bisa menyampaikan bahwa Indonesia pendidikannya belum bagus. Kalau bahasa simpelnya Indonesia pendidikannya jelek. Ah, sentimen aja itu Coach Rifki. Enggak. Buktinya adalah kalau misalnya kita mengukur baik atau buruk, kita harus punya alat ukur, teman-teman. Ya kan? Oke. Ini kira-kira panjang atau pendek? Pendek. Menurut kalian panjang atau pendek? Kenapa bisa kamu bilang ini pendek? Nah, menurut kamu ini masih bisa dipegang gitu kan? Tapi kalau kamu bandingin sama korek api, kira-kira panjang atau pendek ini? Panjang. Nah, sekarang kita butuh alat ukur. Kalau pendidikan itu bagus atau jelek, alat ukurnya apa yang bisa kita lihat? Nah, salah satunya adalah riset PISA namanya, teman-teman. Program International Student Academy. Yang setiap 3 tahun dirilis gitu ya. PISA ini adalah lembaga konsultan pendidikan internasional punyanya OECD. Nah, OECD itu adalah asosiasi negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang. Oke. Kalau simpelnya tuh kayak apa sih OECD? OECD itu seperti kayak kita di ASEAN. Kita tuh member ASEAN. Tahu kan Indonesia member ASEAN? Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman Indonesia itu tidak member OECD. Tapi selalu dari tahun 2015 Indonesia selalu di research oleh OECD. Kenapa? Indonesia bukan member tapi di research. Indonesia itu punya potensi menjadi kekuatan 5 besar dunia, teman-teman. Ya. Kenapa? Kalau dulu negara-negara seperti Inggris, kemudian negara-negara kolonialisme ya. Apa sih negara-negara kolonialisme, ada apa aja sih? Amerika, oke, Amerika, walaupun Amerika juga sebenarnya pernah dijajah ya. Siapa penjajahnya Amerika? Kenapa? Penjajahnya Amerika Inggris, teman-teman. Emang penduduk Amerika sih model-model bentuknya kayak Donald Trump? Enggak, ya kan? Orang-orang asli Amerika ya penduduk berkulit merah atau aborigin Australia, Cherokee atau Indian mereka nyebutnya gitu kan. Karena pada saat itu apa namanya mereka datang gitu kan, dikiranya tuh mereka mendarat di India gitu. Makanya Indian gitu. Karena berkulit gelap gitu kan. Oke. Kalau bapak moyangnya penjajah ya Inggris tentunya. Kemudian ada Spanyol, Portugis yaitu Cristiano Ronaldo ya, Portugal. Terus kemudian kalau di Asia itu berarti ada Jepang gitu ya. Bahkan Arab itu juga penjajah, Bro. Ya. Pernah dengar nggak literasi bahwa bangsa Arab itu juga penjajah? Teman-teman Afrika saya tuh pasti selalu pada menyampaikan hal tersebut. Gitu. As the simple-nya ya di Arab itu, bahkan Arab itu lebih penjajah dari penjajah kolonialisme Barat, teman-teman. Tahu kan sistem perbudakan dulu ada? Ya udah. Kenapa di orang-orang Arab sana itu banyak ada yang berkulit hitam juga? Akhirnya terbentuklah orang-orang seperti yang ada di Yaman gitu ya, Arab tapi hitam. Gitu. Coba cek DNA-nya dia di mana, nenek moyangnya di mana. Oke. Jadi bahkan di era modern pun Arab juga pernah menjajah negara Afrika Selatan gitu ya, negara Afrika, terus kemudian seperti di Tanzania dan lain-lain. Oke, kita balik lagi. Indonesia, teman-teman, angka literasi numerasinya itu selalu rendah. Selalu rendah, ya. Tahun 2015 kita itu peringkat 4 di dunia, teman-teman. Dari bawah. Tebak dari berapa negara?
dari 64 negara. Oke. Tahun 2018 kita peringkat 7 dari bawah. Negaranya berapa? Naik negaranya jadi 70. Jadi sebenarnya bukannya lebih baik, tapi justru sama aja stuck gitu, karena negaranya nambah. Tahun 2022, 18 tambah 3 tahun apa? 2020, 21, 2022, ya kan? Tapi dirilisnya 2023. Kenapa kok baru dirilis 2023? Karena kita ketemu COVID. Berapa skornya? Cari tahu sendiri aja, pokoknya mengenaskan. Dan nanti kita baru disurvei lagi di 2025 ini. Kita baru disurvei lagi. Akan rilis hasilnya di 2026, biasanya di bulan Oktober nanti dirilis. Nah, saya bisa menyampaikan secara objektif bahwa pendidikan Indonesia masih jauh dari kata bagus. Buktinya apa? Literasi numerasi kita rendah. Literasi numerasi itu, mohon maaf, bukan orang itu bisa baca atau enggak. Ya, itu different cake. Nah, kue yang berbeda kalau kita ngomongin bisa baca atau nggak bisa baca. Orang bisa baca aja, belum tentu literasinya itu sudah baik. Literasi itu adalah konsep memahami, teman-teman. Bahkan mendengarkan, ya bisa membaca, mendengarkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, disitulah kita punya krisis critical thinking. Padahal kita ini sekarang butuh banget orang-orang Indonesia itu punya kemampuan critical thinking. Butuh banget. Kenapa? Karena kita, based on research, harusnya di tahun 2045, kita menjadi Indonesia 5 besar dunia. Kok bisa, Coach, tiba-tiba Indonesia jadi 5 besar dunia? Itu ada sebabnya, teman-teman. Nggak mungkin kalau nggak ada faktornya. Oke. Faktor yang pertama adalah faktor demografi. Faktor apa? Demografi. Apa sih demografi? Penduduk, teman-teman. Penduduk Indonesia banyak atau dikit? Banyak. Pernah nyaksiin, ada yang pernah jadi saksi sejarah 212 di Monas? Ya. 212 di Monas, dari data saintik, itu kan kita pakai kamera capture, terus nanti dihitung tuh berapa sih rata-rata orang yang berkumpul di situ. Itu ada 7 juta, teman-teman. 7 juta orang. Dan itu nggak semua penduduk asli Jakarta ya. Kalau penduduk Jakarta benar-benar dikumpulin di Monas tentu nggak muat. Itu aja masih sebagian gitu kan. 7 juta itu teman-teman, itu penduduk Kroasia aja nggak nyampe segitu. Gitu. Apalagi nanti kalau digabungin sepulau Jawa aja deh. Wah, itu udah luar biasa. Ini justru menjadi daya tarik. Sebelum Pak Presiden Prabowo itu dilantik menjadi presiden, ya kan? Beliau itu waktu menjadi masih ya di akhirnya sudah ditetapkan menang, kemudian masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ya, Menhan. Beliau itu keliling ke negara-negara superpower. Ada beliau ke Amerika, beliau ke bahkan juga ke ke Qatar juga, ke Doha, dan dapat investasi. Apa yang Pak Prabowo presentasikan ke para negara superpower itu? Adalah penduduk, teman-teman. Nih, saya punya penduduk sebanyak 270 juta jiwa. Itu yang dipresentasikan, akhirnya banyak investor negara asing yang mau invest ke Indonesia. Jadi teman-teman ini aset gitu sebenarnya. Ya, buktinya akhirnya kita bisa goal investasi itu dari penduduk. Karena nanti di era modern, yang kalau tadi kita bicara kolonialisme tadi itu bagaimana mereka bisa menjajah, itu karena pada saat itu mereka menang teknologi terlebih dahulu, teman-teman. Mereka punya menjajah itu kan nggak tiba-tiba datang nggak bawa apa-apa. Nggak mungkin bisa dipukulin sama penduduk Indonesia. Enggak, mereka kan bawa pistol.
Mereka kan bawa gold. Kan setiap penjajah itu pasti selalu bawa 3 misi, teman-teman. Ada yang ingat nggak misinya apa aja? Ada 3 misinya. Gold, glory, gospel. Ya, gold, glory. Semua penjajah itu selalu bawa 3 misi. Gold, glory, gospel. Antum kira Israel mau ngedudukin tanah Filistin itu mencari glory, itu mencari gold. Hello, come on. Ini negara Timur Tengah, bos. Panas. Terus kemudian sumber daya alamnya ya cuma ngandelin minyak. Arab aja sekarang udah panik. Ngandelin minyak doang ternyata nggak bisa. Akhirnya makanya mereka mendatangkan Cristiano Ronaldo untuk ada di liga. Kemudian ada kasino sekarang di Arab gitu ya. Pokoknya selain yang nggak boleh dikotak-katikan Madinah, Mekah kan. Tapi kalau di Riyadh sendiri ya, nanti silakan saksikan sendiri. Israel itu datang ke tanah Filistin itu bukan hanya sekedar gold and glory. Dia menyampaikan bahwa ini dulu tanah gua sebenarnya. Saya harus menguasai, itu kan glorinya. Goldnya apa? Misalnya saya sedot sumber daya alamnya. Enggak. Gospel juga menjadi salah satunya. Ya, mungkin nanti ustadz-ustadz ini yang bisa menyampaikan lebih detail tentang gospelnya gitu. Belanda masuk ke Indonesia, emang dikira cuma nyari jahe sama lengkoas, nyari sereh? Enggak, mereka juga menyebarkan agama Kristen, kan seperti itu. Ya, oke. Gitu. Dan balik lagi ke poin critical thinking, teman-teman. Nah, ini dengan potensi kita punya penduduk yang akan nanti menjadi potensi besar. Kenapa penduduk itu menjadi modal kita untuk menjadi ekonomi baru? Karena penduduk ini nanti kan belanja. Kalian butuh makan nggak? Butuh beli pakaian nggak? Butuh beli internet nggak? Disitulah proses transaksi uang itu muter, konsumtif. Sedangkan Eropa ini sekarang krisis demografi, teman-teman. Singapura itu, bahkan Jepang itu diproyeksi mau punah, teman-teman. 2050 itu penduduk Jepang itu mau punah. Mau disatwakan, dilindungi. Kenapa seperti itu? Ya kalau teman-teman mungkin udah sering dengar cerita, berita gitu ya, bahwa sekarang tuh gampang banget kita ke Jepang gitu kan. Bahkan diiming-iming untuk jadi warga negara Jepang gitu. Teman saya juga seperti itu. Dulu kampung saya kan orang Gunung Kidul. Gunung Kidul itu terkenal banget penduduk dengan angka urban terbesar di Indonesia. Untuk level kabupaten ya, kalau level provinsi itu Sumatera Selatan, ya, suku Minang. Tapi kalau untuk kabupaten itu tempat saya Gunung Kidul. Dulu kita itu, saya termasuk salah satu ini ya, orang yang akhirnya urban, akhirnya ke Jakarta gitu. Ya kita semua pada pindah lah, kalau nggak ke Cikarang, Kerawang, Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya. Tapi kebanyakan sih Jakarta sampai Kerawang. Nah, sekarang itu udah bergeser. Oh, penduduk Gunung itu banyak banget sekarang itu yang pindah ke Jepang. Gitu. Gampang banget. Dari mulai nikah itu dikasih subsidi dari negara, melahirkan dikasih subsidi negara, dikasih rumah gratis pula di daerah Nagoya dan lain-lain. Tapi memang itu karena saking angka natalitasnya tinggi, angka demografinya rendah sekali sampai segitunya. Tuh. Nah, critical thinking yang kita miliki saat ini, kita punya aksesibilitas informasi yang sangat mudah, sayangnya banyak kurang dimanfaatkan sehingga kita krisis critical thinking dan terbukti dari angka PISA. Nah, level selanjutnya ketika kita sudah masuk ke critical thinking,
Otomatis kita masuk ke kreatif, teman-teman. Kreatif thinking. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kreatif. Bohong kalian itu bisa kreatif. Kalau kalian itu nggak punya pemikiran yang kritis. Bohong kalian itu nggak bisa berpikir kritis kalau kalian itu nggak bisa kolaboratif. Bohong kalian itu nggak bisa kolaboratif kalau kalian itu nggak bisa komunikasi yang baik. Ya, karena kenapa? Dari kreatif thinking ini nanti akan melahirkan sebuah poin baru bernama inovasi. Jadi jauh banget kalau kita ngomongin inovasi, tapi kita sendiri itu belum sampai level kritikal, belum sampai level kreatif. 4 poin ini yang nantinya akan melahirkan inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi, pembaharuan, teman-teman. Lumayan pegel, kita duduk dan kita masuk ke slide. Nah, ini tadi saya udah singgung ya, mengapa Nah, saya tadi udah singgung, kenapa keterampilan itu nggak bisa ditunda? Karena tadi yang pertama adalah era revolusi industri 4.0 dan otomatisasi dengan cepat menggantikan pekerjaan rutin. Masa depan nggak lagi berpihak pada mereka yang hanya bisa menghafal, teman-teman. Jadi menghafal aja tidak cukup. Kita masuk next step-nya, bagaimana mengaplikasikan. Jadi kalau misalnya nanti di teman-teman yang ngajar nih, yang ustazah, yang ustadz, pada ngajar gitu kan, teman-teman harus pahami siswanya. Even ini juga untuk santri-santri gitu ya, bahwa teman-teman juga harus sadar sebenarnya level pemikiran saya itu ada di mana sih. Kalau kita mengacu pada salah satu metode, kita bisa pakai metodenya taksonomi Bloom. Ya, itu metode yang ditemukan oleh seorang psikologi matematik bernama Benjamin Bloom, bahwa level pemikiran manusia itu ada 6 tingkatan, teman-teman. Ada berapa? 6 tingkatan, ya. Level kognitif 1, ya kan? Nah, ini. Oke. Ya. Level yang pertama itu adalah mengingat, teman-teman. Level yang pertama adalah mengingat. Nah, ini yang biasanya ini namanya C1 nih, kognitif 1, mengingat. Jadi ya kita hanya sebatas mengingat tapi nggak tahu cara mengaplikasikannya. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, saya kasih pertanyaan serius. Apa rumus menghitung keliling persegi? Boleh ada yang angkat tangan? Panjang kali lebar itu menghitung luas. Keliling. Persegi ya. Sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Ya kan? Itu level, aduh, keberatan ya. Oke, kita cari gini. Oke, kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Lengkapnya 17 Agustus 1945. Nah, itulah sampai level mengingat C1. Ya kan? Kemudian masuk ke level kognitif yang kedua, memahami, teman-teman.
Nah, memahami. Jadi setelah kita ingat gitu kan, oh iya, rumus persegi itu adalah rumus menghitung keliling persegi adalah 4 kali S gitu ya, 4 kali sisi. Berarti kalau misalnya saya menghitung menghitung keliling dari masjid ini, saya bisa mengukur terlebih dahulu nih panjang, lebarnya berapa, terus saya hitung panjangnya, terus saya hitung lebarnya, terus saya tambahkan, gitu. Oke? Nah itu bisa masuk ke memahami. Terus kemudian mengaplikasi itu menggunakan ilmu yang kita pahami, teman-teman. Nah, dari mengingat sampai mengaplikasikan itu masih kategorinya LOTS, lower order thinking skill, berpikir tingkat rendah, teman-teman. Ya, berpikir tingkat rendah. Kemudian kita masuk ke HOTS, higher order thinking skill. Mulai dari kita memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Disitulah critical thinking. Gitu, teman-teman. Oke. Nanti kita ice breaking lagi ya, biar nggak ngantuk. Kemudian faktor yang kedua adalah keunggulan manusia masa depan terletak pada kemampuan tingkat tinggi. Mulai dari menganalisa masalah secara mandiri ya, mendiagnostik. Tadi itu. Ketika saya mendapatkan pembelajaran ini misalnya apa nih? Terus pembelajaran ini, nah kita tuh ada di level mana nih saat ini kondisi kita. Kemudian mampu berempati dan bernegosiasi. Nah, ini the next level of reasoning dan komunikasi. Baru yang terakhir itu membangun inovasi, teman-teman. Gitu. Nah, ini ada funnelingnya ya. Berpikir kritis bukan berarti selalu bersikap negatif. Gitu. Nah, ini juga yang jadi bahan diskusi saya juga sih. Sering saya tanya sama Ustadz Arfa gitu, sama Pak Yai. Gitu kan. Kita ini berislam itu karena apa sih? Gitu kan. Karena turunan apa karena kita udah temuin apa yang membuat kita itu harus berislam? Apakah pertanyaan itu tidak boleh kita tanyakan? Gitu. Itu salah satunya. Jadi berpikir kritis itu bukan berarti negatif. Justru kita menemukan reasoningnya nantinya. Ya. Orang yang berpikir kritis nggak sekedar menolak ide baru, tapi justru secara sadar nanti akan menangguhkan asumsi dan menyaring informasi, teman-teman. Why-nya itu nanti bisa dapat. Biasa, nah ciri-cirinya kalau misalnya kita mau punya kemampuan berpikir kritis, selalu mulai pertanyaan itu dari apa atau dari mengapa, bukan dari bagaimana. Bagaimana itu praktis banget teman-teman. Gitu. Apa itu Islam? Apakah Islam itu sama dengan Muslim? Kenapa kita harus beragama Islam? Kenapa nggak kita cukup Muslim saja? Tapi kalau misalnya bagaimana untuk menjadi seorang Islam? Jawabannya apa teman-teman? Hah? Syahadat kan? Gampang kan jawabannya? Tapi ketika saya kasih pertanyaan, kenapa kamu milih Islam? Apa jangan-jangan udah disuruh sama
ibunya ketika lahir, kamu harus Islam ya. Kenapa kamu Islam? Kenapa nggak milih ini aja, Kristen, enak bisa makan babi? Kenapa kamu harus milih Islam? Udah pernah nanya belum sama diri sendiri seperti itu? Hah? Nah, tapi ketika kalian nanti udah dapat jawabannya, kalian dapat reasonnya gitu. Mau di seperti apapun, dikasih terminologi apapun nggak ngaruh. Gitu. Tuh. Justru berpikir kritis adalah funneling. Funneling itu ya ini funnel corong ya, penyaring. Membuat hal yang bias itu menjadi sebuah yang pasti. Dan secara logis, at least minimal logis tersebut nggak harus diterima orang lain. At least diri kita dulu yang menerima. Tadi alasan kenapa saya harus memeluk agama Islam dan kenapa nggak saya cukup Muslim saja, nggak perlu memeluk agama Islam. Emang Islam sama Muslim sama apa beda? Kalau gitu, saya Muslim aja nggak apa-apa dong. Nggak harus beragama Islam. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau bingung peran ustadz-ustadz ini ya, Ustadz Arfa, Ustadz Fadli, Ustadz Mu'alif adalah sebagai coach atau mentor teman-teman. Bagaimana nantinya bisa menemukan the way of Muslim. The way of Muslim. Jalan kalian menjadi seorang Muslim yang seutuhnya. Gitu. Nah, ini sedikit ya, saya singgung 5 langkah mengambil keputusan lebih baik. Yang pertama itu mampu membuat rumusan pertanyaan. Nah, tadi ya kan, membuat rumusan pertanyaan. Jadi orang pintar itu justru bukan dilihat bagaimana cara mereka menjawabnya, ya, tapi dilihat bagaimana dia making the question. Orang yang level kognitifnya baik, ya, kritikalnya baik, itu bisa dilihat dari pertanyaannya bukan jawabannya. Oke. Jadi pertanyaan itu juga ada tujuan. Yang pertama itu memang nggak tahu, yang kedua itu hanya ingin menguji yang ditanya. Nah, di mana letak yang nggak ingin tahunya? Gitu. Seberapa nggak tahunya? Level nggak tahunya. Apakah ketika yang ditanyakan itu adalah tadi C1 tentang menghafalnya, atau sudah level memahaminya? Ya kan? Saya nggak tahu gimana caranya jadi Muslim. Oh, gampang. Jadi Muslim itu cukup bersyahadat terlebih dahulu. Nah, itu level mengetahui. Oh, tapi kalau udah nantinya pertanyaannya dimulai dari mengapa, nah ini sudah masuk kritikal. Oke. Kemudian setelah nantinya kita merumuskan pertanyaan, baru nanti kita mengumpulkan informasi, mencari jawaban tersebut sehingga kita terpuaskan. Cari data dari ahlinya, ya. Kemudian menilai juga ini sumbernya relevan atau enggak, gitu ya. Misalnya kalian nanya nih tentang bagaimana harusnya menjadi, mengapa kita harus menjadi Muslim yang harus melek dengan geopolitik. Kalau kalian nanyanya kalian coba bandingkan pertanyaan tersebut ketika kalian lempar ke Ustadz Arfa atau kalian lempar ke Mama Gufron, gitu, ya kan? Nah, kira-kira mana yang lebih valid? Jawabannya itu mendekati lebih valid. Ya, nggak mungkin Mama Gufron dong, misalnya Ustadz Arfa. Terus ditanyakan lagi misalnya yang paham geopolitik sama Ustadz Anies Mata misalnya. Nah, ini pasti akan jauh lebih kredibel dan relevan lagi karena beliau mengetahui geopolitik.
Nah, kemudian menerapkan secara logika, teman-teman. Secara logis. Logika, teman-teman, itu adalah gampang. Logika itu apa sih? Logika itu kalian acceptable, menerima dari pemikiran kalian sendiri. Jadi logika itu bukan menerima pemikiran orang lain, justru pemikiran kalian terlebih dahulu, gitu. Ya kan? Apakah benar Nabi Musa itu bisa membelah lautan? Secara logika gimana, teman-teman? Nah, mungkin level teman-teman menjawabnya nggak ada, secara logika nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau mencari informasinya, mungkin secara saintifik itu bisa dijelaskan. Nah, jangan alergi juga dengan sains, teman-teman. Sains itu justru mendukung ketuhanan kita. Sains itu adalah proven, bukti. Sains itu adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk kita mengoptimalkan otak kita, pikiran kita, ya, agar tadi bisa logic, acceptable, gitu. Jadi sains sebagai tools, jangan salah kaprah untuk malah sains di depan, justru keimanan di belakang, gitu. Ini terbalik. Justru sains itu menjadi pendukung untuk kita makin mengkokohkan, memperkuat iman kita. Oh, jadi mot on Ustadz nih. Jangan. Kemudian mempertimbangkan, mengimplikasi, ya. Ini skill mempertimbangkan ini juga penting. Nah, kemudian pelajari sudut pandang, POV, ya. Nah, menoleh alternatif, membantu mengevaluasi bias kita sendiri. Nah, ini balik lagi ke case di komunikasi, ya. Kenapa kita sering ngerasa nggak didengar? Jadi sering sekali nih ya, salah pahaman itu terjadi bukan karena justru nggak peduli, tapi karena kita melakukan percakapan yang beda pada saat yang bersamaan. Ketika orang datang dengan masalah emosional, terus kita juga meresponnya dengan solusi praktis, pasti komunikasinya pasti akan gagal. Kalau nggak bisa terhubung jika tidak berada di frekuensi percakapan yang sama. Gitu. Jadi skill komunikasi adalah memahami terlebih dahulu. Lawan bicara kita nih kondisinya dalam keadaan emosional atau keadaan irasional. Bagaimana kita kalau emosional, kita balas dengan emosional, outputnya emosional. Maksudnya gini, kalau misalnya lawan bicara kita datang outputnya dengan marah, kita jawab juga dengan marah, pasti ketemunya pecah, marah. Kalau lawan bicara kita datangnya dengan perasaan gembira, kemudian kita jawabnya dengan gembira, outputnya adalah gembira. Emosional, gembira itu kan emosional juga. Emosional tuh nggak harus marah-marah, teman-teman. Sedih juga emosional, gembira emosional, ya kan? Emosi itu kan. Itu ngomong masalah hati. Kayak contoh, misalnya ya, Madrid kalah nih tadi malam, ya kan? Ustadz Fadli kecewa dong. Madrid kalah lagi, gagal nih nyalip Barca gitu kan. Terus misalnya kita nanggepinnya gitu ya. Ya biasa, ya memang udah waktunya gitu. Emang kapasitas Arbeloa mau ngapain gitu kan? Ya pasti Ustadz Fadli akan kesel gitu ya. Tapi kalau misalnya kita balas dengan, wah gimana ya Ustadz ya, ini sayang juga gitu ya, biar persaingannya lebih seru gitu ya, biar mepet-mepetan. Tapi ya gimana ya Arbeloa nih, ya mungkin faktor-faktor kebetulan juga Rodrigo cedera misalnya. Nah, emosional yang dibalas dengan empati, kan empati itu merasa empati. Bukan. Jadi
Goalnya adalah mendapatkan frekuensi, teman-teman. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi homesick, ya, aduh, pengen banget nih pulang ke rumah nih, udah lama nih, bentar lagi nih liburan, ya kan? Kayak gitu kan, kayak gitu kan, kayak gitu kan. Terus ada yang ngejawab, ya elah orang tinggal berapa hari lagi? Paling tinggal 5 hari lagi. 5 hari lagi itu cuma 5 kali 24 jam. Ya, kurang lebih sekitar cuma 1.200 jam gitu kan. Terus 1.200 jam. Terus kita udah dipotong tidur, dipotong makan dan lain. Ngapain kita harus apa namanya mikirin bentar apa namanya homesick? Kan bentar lagi mau pulang juga. Dibalas dengan bahasa orang lagi emosional kangen, dibalas dengan bahasa rasional. Nyambung nggak? Nggak nyambung, nggak ketemu frekuensinya. Jadi cara merespon dan menyampaikan tanggapan itu juga penting di komunikasi, teman-teman. Itu ya. Prinsip pencocokan 3 jenis percakapan utama. Nah, ini tuh masuk deh tuh tadi teorinya. Ada praktis, emosional, dan sosial. Nah, ya. Tadi contoh-contohnya udah saya sampaikan, tinggal teman-teman mikir aja tuh mengaplikasikannya seperti apa. Kapan saya menanggapi secara praktis, kapan saya menanggapi secara emosional, kapan saya menanggapi secara sosial. Gitu. Kekuatan bertanya lebih dalam, teman-teman. Nah, ini ada studi kasus dokter bedah prostat. Dokter Ade sering gagal membujuk pasiennya untuk memilih observasi medis ketimbang operasi berisiko. Semuanya berubah saat ia mulai bertanya, apa arti diagnosis kanker ini bagi Anda? Seorang pasien berusia 62 tahun tidak membicarakan rasa sakit fisik, melainkan ketakutan yang tidak bisa melihat cucunya tumbuh dan pandangan rekan kerjanya. Setelah 8 menit, percakapan emosional, kepercayaan terbangun, dan pasien tersebut bersedia mengikuti saran medis yang rasional. Jadi akhirnya, ini gini case-nya teman-teman. Ada kakek-kakek, sakit kanker prostat, nggak mau diobatin. Si dokter ngejelasinnya dengan cara pendekatan emosional terlebih dahulu. Kalau misalnya dia mendekati secara irasional, kira-kira jawabannya seperti apa? Kayak serius nggak mau diobatin? Kalau nggak diobatin, ya ini perhitungan saya 3 hari kakek udah mati. Tapi kalau kakek, nah gitu. Tapi kalau misalnya mau diobatin, peluangnya untuk sembuh itu sekian persen. Jadi jangka umur kakek itu bisa nambah sekitar 3 sampai 4 tahun lagi. Nah, kira-kira kalau kayak gitu bisa kesinggung nggak? Bisa kesinggung. Orang lagi emosional, dia kecewa, bebannya berat karena karena sudah dia dinyatakan bahwa dia itu kanker prostat, tapi dijawabnya secara rasional. Tapi dokter ini melakukan pendekatan yang berbeda. Dokternya justru malah kakek mau nggak ngelihat cucunya nanti bisa lulus, bisa tumbuh besar, nanti di akhirnya lulus kuliah, kemudian dia nanti bisa diterima kerja di BUMN, kemudian dia nanti menikah. Oh iya mau, saya sayang sama cucu saya. Ya udah, yuk kita operasi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan itu skill teman-teman. Jadi pinter aja nggak cukup. Kalau pinter tadi ngejelasinnya secara irasional, gitu. Kolaborasi membutuhkan rasa aman secara psikologi karena memang pada hakikatnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Saya juga nggak tahu ya apakah benar sebenarnya Nabi Adam itu ada 8, bukan ada 1. Ada yang pernah dengar literasi tersebut? Bahwa Nabi Adam itu ada 8 jenis, gitu ya. Bukan Nabi Adam yang seperti cerita Israiliyat dan terimplementasikan saat ini secara textbook. Kemudian diceritakan Hawa gitu kan, anak kesepian. Tapi coba digali lagi, ada sumber yang menyampaikan juga bahwa Nabi Adam itu ada 8 gitu.
Nah, cerita Habil dan Qabil itu salah satunya aja gitu. Gitu. Nah, dari hakikatnya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, maka kolaborasi itu eh, nggak bisa diindahkan, gitu. Cuman nantinya untuk bagaimana kita bekerja secara kolaborasi menghasilkan the winning team, the excellent team, nah itu menjadi something yang harus kita pikirkan gitu ya, bagaimana hidup di era modern saat ini. 3 taktik untuk membangun jaringan kolaborasi. Yang pertama, buka diri terlebih dahulu, teman-teman. Kepercayaan seringkali datang setelah kita mengambil resiko menunjukkan kerentanan, bukan sebelumnya. Ya, jadi teman-teman itu welcome dulu sama orang gitu. Jangan boro-boro teman-teman itu nantinya bisa gini teman-teman, nggak bisa ya. Nggak ada makhluk, nggak ada satu tokoh manapun gitu ya yang tumbuh besar tanpa adanya environment yang cukup bagus. Even Nabi Muhammad SAW sekalipun itu punya mentor, teman-teman. Siapa mentornya Nabi? Mentornya Nabi itu mulai dari pertama kakeknya, kemudian pamannya, kemudian tentunya mentor yang langsung dari ilahi, yaitu Jibril alaihissalam. Apalagi kita nih, yang jauh banget gitu ya kualitasnya dari, Masya Allah. Jauh banget kualitas kita oleh Nabi. Kita harus punya mentor kalau mau bertumbuh, berkembang. Nggak bisa kita hidup sendiri, nggak bisa kita belajar sendiri. Harus punya mentor. Setelah punya mentor apa? Punya environment. Punya circle yang bagus. Circle yang bisa menumbuh dan bertumbuhkan. Ya, bisa dilihat dari situ gitu kan. Orang-orang itu Nabi ya, yang nggak jauh-jauh deh implementasi di lokal heroes-nya gitu ya. Siapa sih Soekarno punya mentor nggak? Punya. Cokroaminoto, gitu kan? Cokroaminoto punya mentor nggak? Punya. Secara apa namanya spiritualnya ada pendirinya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya. Jadi penting teman-teman nantinya membuka diri, ya, jangan menjadi pribadi yang tertutup. Kemudian manfaatkan ikatan lemah, ya, kenalan dari luar tim harian, ya. Jangan kalau bisa nih ya bersosialisasi sama warga dan lain-lain. Jadi biar nggak terlihat eksklusif juga gitu, justru kita apa namanya menjadi bagian warga. Gitu. Permudah rasa memiliki, ya. Kreativitas adalah kata kerja, bukan kata benda, teman-teman. Jadi berhenti berharap Anda bangun dengan memiliki kreativitas. Kreativitas adalah sesuatu yang Anda lakukan. Jadi sebuah mitos gitu ya, kalau bakat itu ada sejak lahir, teman-teman. Faktanya, keadaan pikiran, state of mind, teman-teman. Nah, ini gelombang otak dan sumber dari manusia ya, gelombang otak kita. Ada di beta, di alfa, di theta, di delta. Ini teman-teman nih rata-rata di beta sampai di alfa nih. Mungkin ada yang alfa itu udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, karena dengerin saya ngoceh mulu gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin masih beta. Fun fact-nya sekarang generasi Z, Gen Z ini memiliki angka beta yang sangat kecil. Jadi nilai konsentrasinya itu hanya di 30 detik sampai 60 detik. Ya kan? Nah, ini juga nantinya menjadi program apa namanya seharusnya menjadi perhatian khusus bagi para pengajar bahwa
mengajar itu perlu juga tadi adanya hook di setiap sessionnya, biar yang tadinya santrinya itu udah masuk ke alpha bisa masuk ke beta lagi gitu. Nah, teman-teman pernah ngalamin nggak apa namanya, lagi sholat tiba-tiba, kan pas lagi nggak sholat nyariin kunci gitu misalnya, nyariin kunci nggak ketemu-temu, giliran pas sholat, aha, pernah ngalamin? Atau apapun lah pelajaran atau apapun, nih tadi apa ya pas ditanyain Ustadz tentang hadis ini apa gitu kan, pas lagi sholat itu malah ketemu gitu, oh iya ini ya Allah ya Karim, tapi sambil alhamdulillahirobbilalamin. Pernah seperti itu? Nah, itulah ketika teman-teman sholat, teman-teman itu masuk ke gelombang theta, teman-teman. Ya, ke gelombang theta. Makanya para nabi aja, teman-teman, itu sering masuk ke gelombang theta jika dibutuhkan. Nabi itu ketika lagi burn out apa ya bahasa simpelnya? Lagi puyeng. Emang Nabi nggak pernah puyeng? Puyeng. Mikirin umatnya gitu kan. Puyeng. Bahkan di zaman kesedihan juga dia puyeng gitu kan. Nabi ketika lagi puyeng, biasanya dia melakukan, dia ingin ini, menstimulan untuk dia masuk ke gelombang theta. Salah satunya dengan apa? Dengan ngumpet di Gua Hiro. Ngapain dia di Gua Hiro? Apakah dia sedang bermain PS? Enggak dong. Hah? Babar, apakah lagi mabar gitu? PUBG, Nabi. Sekalian buat simulasi perang kondak nih. Nah, Nabi itu juga masuk ke zona theta. Ketika di Gua Hiro, beliau kan bersemedi ya, apa sedang apa namanya memfokuskan diri dia, menenangkan pikiran dia. Disitulah nanti ide-ide brilian itu muncul, gitu kan. Makanya nggak heran zaman dulu orang-orang ulama-ulama zaman dulu itu sering tafakur alam, ya kan, sering betapa itu kayak Sunan Kalijaga ngejagain kali itu, kan beliau dia apa mintanya zikir, untuk berzikir. Pada di saat itu dia sebenarnya masuk ke gelombang theta. Disitulah nanti dia memikirkan gitu kan, apa yang harus dipikirkan. Makanya mungkin teman-teman nggak heran tuh sering oh kalau belajar enak kan jam 3 pagi ketika mau ujian. Kalau zaman saya dulu kan masih UN gitu kan. Oh, itu biasanya kita belajar itu dini hari gitu. Ternyata memang ada penjelasan saintifiknya bahwa di kondisi tersebut otak kita itu ada di gelombang theta, tenang dan lain-lain. Nah, kalau udah masuk ke delta, nah ini yang biasanya nanti tidur lelap, fase di mana otak mengkonsolidasikan memori. Nah, ini yang biasanya teknik digunakan untuk apa namanya? Teknik untuk hipnotis, teman-teman. Siapa di sini yang pernah yang bisa menghipnotis dirinya sendiri? Teman-teman setiap hari itu menghipnotis dirinya sendiri. Cuman secara alamiah gitu ya, secara by sistem tubuh. Ketika teman-teman tiba-tiba ngantuk dan tidur, teman-teman sedang menghipnotis diri sendiri. Gitu. Tidur itu hipnotis. Udah nggak bisa kita kendalikan kan di situ. Yang ngomong apa? Alam bawah sadar semuanya. Apa yang ada menjadi pemikiran terdalam itu. Kok tiba-tiba saya mimpinya selingkuh. Nah, bisa jadi memang di otak Anda itu memang ada yang pemikiran terdalam itu memang ada selingkuh misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi tips ya. Pertama, niat sebelum tidur. Ya.
Bahkan kita bisa meng-create, kita tuh mau mimpi apa gitu, kalau sebenarnya teman-teman bisa pahami. Kita bisa booking, kita mau mimpi apa tuh bisa. Yang kedua adalah melakukan afirmasi sebenarnya teman-teman. Bismillah ya Allah, besok bisa lebih baik lagi, aku menghafalnya gitu sebelum tidur. Oh, terima kasih tubuhku sudah berjuang hari ini. Ya istirahat tubuhku, istirahat pikiranku, ya Allah, tolong dipermudahkan lagi untuk kita untuk ini apa namanya? Oh ya sorry, saya mau meralat tadi yang Nabi itu ke Gua Hiro dan lain-lain itu sedang melakukan meditasi. Nah, namanya meditasi. Sama kita pun juga bisa melakukan meditasi. Salah satunya tadi ketika kita udah ngantuk, gitu ya, kita bisa melakukan meditasi. Atau kita tadi di air terjun gitu ya, suasananya yang sangat hening dan lain-lain, kita bisa melakukan meditasi. Sholat itu juga meditasi. Makanya kalau orang banyak pikiran, saran termudah adalah sholat terlebih dahulu, teman. Aduh pusing nih, dikejar-kejar pinjol gitu kan. Saran pertama, nggak usah pakai bahasa saintifik, sholat aja dulu. Kenapa? Ketika sholat tadi masuk ke gelombang theta, teman-teman. Gitu. Kemudian berrutinitas pagi tanpa layar, ya kan? Karena masih di theta, masih baru bangun tidur itu baru sadar-sadarnya, ya nyawanya belum ngumpul istilahnya. Nah itu kalau bisa mengafirmasi diri, ya mengafirmasi, ya Allah hari ini jauh lebih baik lagi, hari ini aku jauh lebih cepat lagi menghafalnya, hari ini jauh lebih cepat lagi memahaminya, ya Allah, nah, mengafirmasi. Kemudian berjalan di alam, saat tubuh Anda bergerak, otak Anda mengalir. Berjalan teman-teman. Kita apa-apa udah motor dah. Ya mungkin yang santri ya masih luar biasa nih ya. Maju ke depan. Kalau santri ke depan juga nggak? Yang cowok nih, Iwan. Ke depan juga. Nah lumayan lah tuh saya juga tadi. Oh ini kurang lebih 150 meter ya kan. Bolak-balik sehari berapa kali? Ada 5 kali, 10 kali. Dua kali. Ya tambahin lagi lah. Kalau nggak jalannya zigzag biar banyak langkahnya. Nah itu bagus sebenarnya teman-teman. Oke, kemudian otomatis karena kita udah di era modern teknologi pembelajaran sehingga 4C ini bisa kita gunakan dengan teknologi. Termasuk kayak tadi ya, bagaimana kita memahami informasi, kita bisa pakai AI misalnya. Kemudian juga kita bisa AI itu bukan menjadi sumber jawaban kita, tapi menjadi booster atau referensi kita aja gitu. Tetap eksekusinya itu ada di otak kita, validasi dan verifikasinya ada di sini, logiknya ada di sini, gitu. Dia hanya stimulan saja. Nah, ini pemikiran dan inovasi di abad 21, ya, pemikiran kreatif, kolaborator, dan komunikasi. Ini kayaknya udah dijelasin lah, udah sangat clear ini. Oke, mungkin cukup dari saya materinya. Ada yang mau bertanya, Tafadol? Oh, Tafadol. Mana mic-nya tadi? Satu lagi. Ya. Bagaimana memanipulasi diri sendiri supaya bisa diangkat atau lebih trauma dalam kandungan. Masya Allah. Ada lagi? Oke, memanipulasi diri ya. Ih, keren banget itu pertanyaannya, berat loh ini sumpah. Oke, teman-teman. Gini, yang pertama, secara fitrah manusia itu diciptakan sangat baik. Berbuat sosial dengan baik, organ tubuh berjalan dengan baik, dan lain-lain. Cuman yang menjadi tantangan adalah biasanya itu adalah habit dan environment.
Ketika kita dan hal yang biasa dan hal yang wajar kita itu menemukan titik jenuh, gitu kan. Yang membedakan untuk kita terus bermotivasi dengan baik itu adalah yang bernama grit. Apa? Grit, ya teman-teman. Bahkan seorang Cristiano Ronaldo aja itu memberikan, tahu Cristiano Ronaldo? Yang mirip saya? Oh, ketawa berarti ngeledek ya. Cristiano Ronaldo aja sudah memberikan gitu kan, kisi-kisinya kalau mau jadi seperti saya gitu kan. Mau jadi seperti saya tuh nggak enak. Pergi ke gym setiap hari, harus mengurangi makanan yang tidak boleh dimakan. Anda pikir pergi ke gym setiap hari itu enak? Pergi ke gym setiap hari itu tidak enak. Tapi itu harus dilakukan. Kemudian memilih makan, latihan setiap hari. Anda pikir latihan setiap hari itu enak? Tidak. Latihan setiap hari itu tidak enak. Nah, kenapa Ronaldo itu bisa menjadi superstar seperti sekarang? Ada nggak pemain di usia 41 tahun mencetak hampir 1000 gol? Sekarang udah 965 gol. Kemarin harus 966, teman, penalti nggak gol. Nggak ada. Messi aja nggak nyampe situ. The real God. Nah, dikira saya mazhab Ronaldo nih ya, bukan Messi. Nggak, tapi Ronaldo itu adalah simbol grit. Ya, grit itu adalah sebuah sistematika prinsip dalam menjalani hidup, ya, dari yang namanya passion dan motivasi. Motivasi aja nggak cukup, passion aja nggak cukup, harus dijodohkan motivasi dan passion, barulah ketemu nanti grit. Oke, sekarang saya tanya. Misalnya kamu untuk yang kamu butuhkan untuk semangat apa dulu nih? Bangun pagi. Semangat bangun pagi. Simpel itu aja ya. Oke, pertama kamu harus cari dulu motivasi kamu harus bangun pagi itu apa? Cari dulu jawaban itu. Yang kedua, kenapa kamu harus mencapai bangun pagi? Kalau kamu nggak ketemu jawabannya, boro-boro nanti ngomongin bagaimana teknik untuk mendapatkan motivasi dan juga passion. Kenapa sih kamu harus bangun pagi? Kenapa kamu harus pengen bangun pagi setiap hari? Kenapa? Oke, contoh misalnya gini. Tadi goal kamu kecil. Oke, goal kamu kan goalnya boleh panjang, boleh tinggi. Misalnya ya, goal kamu adalah pengen jadi ulama. Nanti balik lagi ke kampung. Kamu dari mana? Oh, dari Jakarta. Oh, Masya Allah. Jakarta ya krisis ulama juga nih sekarang nih. Misalnya kamu nanti balik ke kampungnya menjadi ulama yang mampu mensyiarkan dan menjaga Jakarta untuk menjadi kota yang Islami gitu ya. Karena kan sebenarnya Jakarta itu kan kota yang Islami banget, brother. Bahkan Jakarta sendiri pun juga nama lahirnya itu dari Fatham Mubinah, kemenangan. Jakarta itu kan dari kata Jayakarta kan, Fatham Mubinah. Misalnya motivasinya itu dulu, kamu harus cari big why yang besar dan akhirnya membuat punya motivasi untuk bangun pagi. Jadi motivasi bangun pagi itu hanya alasan itu, part of tujuan besar. Jadi harus punya tujuan besar dulu. Kenapa kamu harus bangun pagi? Gitu. Tanpa tujuan yang jelas, nggak bakalan kalian bisa jadi Cristiano Ronaldo-nya masing-masing. Maksudnya tadi Cristiano Ronaldo-nya ulama, Cristiano Ronaldo-nya pengusaha, misalnya. Jadi Cristiano Ronaldo ini sebagai simbolik ya teman-teman ya. Jangan diartikan sebagai ya jadi Ronaldo gitu, peker, ganteng, kaya. Enggak, tapi sebagai simbolik kesuksesan. Ronaldo simbol grit, passion, and motivation. Motivasi aja nggak cukup, passion. Kalau passion, halangan, rintangan, tantangan sebesar apapun itu nggak bakalan merubah, nggak bakalan ngeluh.
nggak bakalan kapok. Kalau masih kapok, pertanyakan passionnya. Ketemu nggak passionnya? Passion itu nggak perlu ditanyain lagi. Enak nggak sih jalaninnya? Udah nggak perlu. Tapi kalau motivasi itu goalnya tuh tadi. Nah, goalnya jangan bangun pagi dah. Goal besarnya dulu apa nih? Bangun pagi itu menjadi part of-nya. Ya kalau mau menjadi ulama yang bagus, ulama yang luar biasa gitu kan. Ya salah satunya harus disiplin. Disiplin apa? Bangun pagi. Komitmen sama diri sendiri. Setiap bangun pagi minimal dapat 3 lembar Al-Quran misalnya. 3 lembar yang dibaca gitu kan. Atau 1 lembar yang dihafalkan gitu kan. Di breakdown sendiri gitu. Kalau nggak bangun pagi, maka saya nggak dapat jam untuk menghafal Al-Quran 1 lembar. Karena saya harus ikut kegiatan yang lain gitu, dan mengikuti aktivitas yang lain. Jadi cari dulu big why-nya terlebih dahulu. Maka kamu akan menemukan konsistensi. Dan teman-teman ada rumus saintifiknya juga. Kalau kita menjalani habit selama 40 hari berturut-turut, maka secara naluriah, hikmah, tubuh kita secara otomatis akan membantu alarm tersebut. Ya kan? Ada yang teman-teman secara otomatis gitu ya, pokoknya nggak perlu alarm, setiap jam 4:30, jam 4:30 pasti bangun. Ada yang seperti itu? Nggak mungkin itu tiba-tiba. Itu karena teman-teman sudah menjalani habit di 40 hari. Pertanyaannya, gimana cara menciptakan 40 hari tersebut? Caranya adalah dengan dipaksa. Jadi biar sistem kita bekerja itu dipaksa. Makanya puasa itu 30 hari, ya kan? 30 hari itu batas minimum untuk membangun auto habit, teman-teman. Gitu. Puasa Ramadan itu 30 hari. Habis itu dipersilakan setelah Syawal kita dipersilakan untuk puasa lagi, kan seperti itu. Dan tubuh kita yang tadinya biasanya menyerap energi dengan gula, karena udah terbiasa menyerap energinya itu karena berpuasa 30 hari plus habis itu tambah 10 hari lagi, ya jeda Syawal, terus kemudian kita melanjutkan lagi, maka tubuh kita udah terbiasa menyerap energinya bukan gula lagi, tapi cadangan lemak. Sama ketika kita mau bangun pagi, kita pokoknya start bangun harus jam 4. Sebelum subuh saya harus dapat ngapalin 1 lembar. Paksa itu dibangun auto habit 40 hari tersebut. Nanti nggak perlu kamu ngomongin motivasinya lagi. Sudah otomatis tubuh itu yang akan bekerja membantu kamu. Nah, seperti semoga terjawab dan tercerahkan. Ya, tafadhol. Pak Kiai nih yang nanya, bahaya nih. Karena mau fokus di pendidikan tadi Mas. Ya. Kalau kita lihat universitas di sekolah dan kampus ini juga dibandingkan dengan negara-negara lain itu kan sangat timpang ya. Di Indonesia kurang lebih ada mungkin ribuan kampus, sedangkan di negara lain juga sampai 100. Nah, tadi masalah skor kita kan rendah, Sangat rendah. sangat rendah. Nah itu kalau kita lihat nggak masuk akal ya. Kampus banyak, tapi skor misalnya sangat rendah dibandingkan dengan. Nah, apa sih problem tadi juga tentang masalah literasi. Nah, kira-kira untuk meningkatkan literasi kita dan literasi kita itu dimulai dari mana? Bahwa semua elemen itu harus bergerak dari kurikulum atau dari pertanyaan dan literasi benar. Dikotomi pendidikan itu Mas, yang terjadi sekarang setelah ada perjuangan luar Islam. Kenapa nggak digabungin aja gitu sehingga knowledge kita tentang Islam dan tentang pendidikan umum itu jadi satu dan apa prinsip baik tidak itu dari saya. Masya Allah, ini luar biasa.
Ustadz Mualif memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam bertanya. Ini pertanyaan yang kritis, pertanyaan yang sebenarnya kalau ngejawabnya itu nggak cukup 15 menit, to be honest. Karena jawabannya ini bisa sangat kompleks dan juga menjadi jurnal penelitian saya juga gitu ya. Oke, yang pertama, kenapa ya kok Indonesia angka literasi numerasinya sangat rendah gitu kan? Jawabnya dari mana, saya mikir juga nih. Pertama mungkin dari, ya kita sepakat dulu bahwa Indonesia ini negara yang sangat luas. Kalau kita bicaranya Pulau Jawa aja, Ustadz, sebenarnya sudah cukup baik. Kalau kita bicara Pulau Jawa saja. Tapi karena kita berbicaranya dengan satu Indonesia yang di-capture, ya realitanya Indonesia bagian tengah dan timur itu masih jauh sekali, kecuali kota-kota besar seperti di Makassar kalau di Sulawesi itu, di Gorontalo kota, dan kalau di Papua itu hanya di Jayapura gitu ya. Sedangkan ada 400 lebih kabupaten kota di Indonesia. Ya, gradasi pemerataan pendidikannya itu masih sekitar 10-15% saja. Belum lagi masalah teknologi, teman-teman. Masih sangat jauh sekali. Teman-teman di sini harusnya sudah banyak bersyukur. Teman-teman, saya lihat nih, nggak ada ini yang nggak di depannya itu ada buku. Ada buku. Tapi kalau bicara di Indonesia bagian tengah dan timur, tantangan punya buku aja, mereka itu belum kholas tuh masalah bisa baca. Masalah kita saat ini adalah memahami bacaan. Ya. Nih teman-teman, di Jabodetabek misalnya, tantangan teman-teman adalah cara memahami. Tapi tantangan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, itu adalah fasilitas. Kemudian juga tadi angka buta huruf. Ketika di-capture secara gambaran besar, akhirnya ya itulah angkanya seperti itu. Kecuali kita dilihat hanya Pulau Jawa, mungkin nggak terlalu parah. Pertanyaannya, tahu nggak teman-teman, pendidikan terbaik di dunia saat ini negara mana? Mana? Ada yang mau angkat tangan terus sebut? Ya, Finlandia. Finlandia. Jawabannya salah. Hah? Finlandia juga? Salah. Pendidikan terbaik di dunia saat ini ada di Cina. Mau butuh bukti apa? Angka PISA. Dari tahun 2015, skor PISA terbaik di dunia itu Cina, literasi numerasinya, bukan Eropa. Oke. Pertanyaan yang kedua. Negara mana yang kedua? Singapura, teman-teman. Tetangga kita. Kok bisa Singapura itu peringkat 2 gitu? Padahal cuma sebelahan dari kita. Karena Singapura sama Jakarta aja gedean Jakarta, bro. Satu itu dari faktor geografis ya. Dari faktor geografis. Kecil. Tapi kalau misalnya negara dengan pertahanan, negara dengan keamanan ketika terjadi perang dunia ketiga berlangsung. Nah, Indonesia kita bisa sebut salah satu negara yang aman gitu ya, peringkat 5 dunia gitu. Tapi kayak Singapura coba ketika perang dunia terjadi, habislah. Selesai itu Indonesia. Selesai itu Singapura. Jadi faktor geografis dulu, Tat. Yang kedua, faktor pemerataan SDM. Ini yang sudah saya keliling ke Indonesia dan rata-rata seperti itu. Tantangan di daerah ya, setelah geografi adalah SDM, teman-teman. Teman-teman kalau di sekolah-sekolah di sini ya, rata-rata satu kelas satu guru, teman-teman. Ya, saya nggak perlu ngomongin Papua, saya ngomongin misalnya di Kalimantan aja deh. Antara kelas dan gurunya aja banyakan kelasnya. Kelasnya 6, ada 6 kelas, itu kan kelas 1 sampai kelas 6, gurunya cuma ada 3 atau 4.
Ya. Gimana cara belajarnya? Faktor yang ketiga fasilitas, Ustaz. Otomatis sudah. Udah ngomong geografi, ngomong SDM yang nggak merata. SDM merata itu bukan hanya gurunya ada ya, bahkan even kualitas gurunya juga. Mohon izin, mohon maaf, realitanya seperti itu. Gurunya ya karena kenapa? Balik lagi nanti ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga tadi fasilitas. Ya bukunya itu masih terbatas, akses belajarnya terbatas, internetnya masih terbatas dan lain-lain. Dari guru dan akhirnya turun juga ke faktor berikutnya ke siswa. Jadi siapapun yang menjadi menteri di Indonesia nggak bakalan challenging banget untuk merubah Indonesia dengan angka literasi numerasi yang tinggi, kecuali yang di capture hanya Pulau Jawa dan Sumatera misalnya. Sumatera pun juga masih banyak tantangannya gitu. Sangat challenging sekali. 3 faktor itu aja deh yang sudah terwakilkan kenapa literasi numerasi di Indonesia tuh sangat rendah. Gitu. Ya. Ya, tapi teman-teman, saya yakin bukan berarti ini akan menjadi permasalahan yang terus berlarut, teman-teman. Oke. Walaupun Indonesia ini tadi ya terkadang jadi pisau bermata dua positioning Indonesia ini. Satu, masyarakatnya itu banyak ya, demografinya tinggi, ya kan? Makanya teman-teman ini harus siap nih. Puncak kita bonus demografi itu cuma sampai di tahun 2030, tinggal 4 tahun lagi doang nih. Puncaknya bonus demografi. Dipanennya di tahun 2045. Permasalahannya, apakah pasti kita akan menjadi Indonesia Emas? Belum tentu. Indonesia Emas itu tercipta ketika penduduknya itu produktif. Jadi antara penduduk dan lapangan pekerjaan itu bisa balance. Kalau misalnya penduduknya tinggi, tapi angka lapangan pekerjaannya rendah, yang terjadi adalah penduduk itu menjadi beban, bukan menjadi aset. Ya kan? Karena ada nggak negara yang mampu memanfaatkan bonus demografi? Banyak. Contohnya Korea Selatan. Korea Selatan sekarang juga menjadi negara dengan ekonomi baru. Kemudian yang udah pasti jelas kelihatan mata, Cina. RRC gitu ya, memanfaatkan bonus demografi. Cina di akhir tahun 2025 kemarin, di bulan Desember, melepaskan statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Dia melepaskan status tersebut. Gitu kan. Terus kemudian Jepang ketika setelah bom Hiroshima Nagasaki, Jepang satu hal yang dilakukan investasinya apa yang pertama kali dilakukan? Guru. Investasinya ke pendidikan terlebih dahulu. Dan 10 sampai 15 tahun kemudian setelah pasca Perang Dunia II berakhir, Jepang memetik bonus demografi tersebut menjadi negara macan Asia yang memiliki kemampuan finansial dan teknologi yang terdepan di Asia. Walaupun saat ini sekarang menjadi krisis. Terus kemudian ada nggak negara-negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi? Banyak teman-teman. Contoh, India, Bangladesh, Afrika lah, negara-negara Afrika seperti Somalia dan lain-lain. Itu banyak penduduknya tinggi, tapi lapangan pekerjaannya nggak ada. Akhirnya nggak bisa produktif. Yang terjadi salah satunya di Bangladesh, pelacur itu harganya Rp8.000 kalau dirupiahin teman-teman. 5.000-nya ke muncikari, 3.000-nya ke pelacurnya gitu. Semenakutkan itu teman-teman ketika kita gagal memanfaatkan bonus demografi. Tapi bagaimana kita kalau misalnya berhasil memanfaatkan bonus demografi? Ya kita lihat Cina, kita lihat Korsel, kita lihat Jepang di era prime-nya. Pasti nanti apa ya? Satu, teknologi tersebar rata di Indonesia, pendidikan gratis. Karena kan pendidikan gratis itu kan di sekolah negeri sampai SMA. Mungkin nanti kalau udah bonus demografi berhasil diimplementasikan, kuliah gratis. Perguruan tinggi yang gratis.
Nah, balik lagi tadi pertanyaan keduanya Ustadz Mualif gitu kan. Kok kita perguruan tinggi kita banyak gitu kan. Tapi faktanya kita nggak cukup bersaing gitu kan. Jawabannya Ustadz, lulusan SMA sederajat di Indonesia itu setiap tahunnya menghasilkan 3 juta 3 juta penduduk. 3 juta warga yang lulus SMA sederajat. Dan perguruan tinggi se-Indonesia hanya mampu menyerap 10%. Paling mentok itu di angka 10%. 90%-nya kemana? Otomatis kerja. Apakah 90% tersebut bisa terserap dunia kerja di Indonesia? Enggak. Sisanya kemana? Nah, jadi itu. Emang udah cukup banyak nih kampus Indonesia, tapi penduduknya juga banyak. Angka 10% aja belum tentu terpenuhi. Kenapa? Biaya pendidikan perguruan tinggi itu belum ada subsidi. Ente kira sekolah di PTN, perguruan tinggi negeri, ya, sama di swasta lebih murah di negeri? Kenapa saya nggak di UI, S2 saya di UHAMKA? Tentu karena faktor ekonomi. Nah, as simple seperti itu. Nah, semoga terjawab Ustadz ya. Jadi ternyata secara rasio aja nggak cukup, Ustadz. Perguruan tinggi kita itu menyerap angka lulusan. Belum lagi faktor ekonomi yang belum tersubsidi di perguruan tinggi. Jadi yang bisa kuliah itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih dan juga punya kesempatan lebih. Misalnya punya kognitifnya lebih, akhirnya dia mendaftar beasiswa. Kecuali LPDP menurut saya dia tetap eksklusif ya, karena persyaratannya itu juga TOEIC, TOEFL, dan lain-lain, which is itu yang bisa ngambil seperti itu orang-orang yang punya kaya. Kayaknya cukup, udah mau maghrib. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.